Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Di video kali ini seperti biasa kita menemukan kasus lagi, yaitu kulkas Polytron ya teman-teman. Nah, informasi dari orangnya itu kulkas Polytron ini habis diservis ya selang beberapa hari, tapi nggak mau dingin lagi ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh kasus Polytron. Nah, nantinya kulkas ini nggak dingin lagi akibat freon habis ya teman-teman. Nah, sebenarnya bukan ini yang pengen saya tunjukin ke kalian ya, terutama untuk para teknisi. Nah, ini bukan saya sok pintar ya, tapi hanya mengingatkan saja supaya lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan memperbaiki kulkas ya ataupun lain-lain. Nah, seperti contoh kasus ini udah pernah diisi freon namun nggak dingin lagi. Nah, penyebabnya yang bikin fatal yaitu di bagian area mesin. Nah, di sini tuh di bagian area pengisian maupun di bagian jalur hisap itu sudah dilem ya, dilem menggunakan lem besi ya teman-teman. Nah, ini seperti yang kalian lihat. Nah, kalau misalkan pipa tekanan tinggi seperti ini, kalau misalkan kita lem menggunakan lem besi itu nggak bakalan mampu ya teman-teman. Itu hanya bikin kita bakalan kena komplain lagi. Nah, jadi saran saya kalau misalkan kalian itu nggak mampu mengelas menggunakan blender high cook ya di bagian pipa yang tebal itu, saran saya kalian bisa lepas, langsung kalian bisa perbaiki atau bawa ke tukang las ya yang menggunakan oksigen. Karena kalau misalkan kalau menggunakan blender las tidak kita lapisi itu nggak bakalan bisa meleleh ya. Beda lagi kan banyak tuh di YouTube menggunakan sendok ataupun menggunakan plat. Nah, saran saya bisa menggunakan cara seperti itu daripada di lem besi seperti ini. Nah, kalau misalkan di lem besi seperti ini itu bakalan bocor lagi nih, ada rembesan banyak banget di bagian perpipaan. Dan untungnya untuk kompresor nggak ada masalah ya, karena akibat rembesan ini oli keluar banyak banget ya teman-teman ya. Tuh, olinya keluar banyak banget di bagian yang dilem menggunakan lem besi. Jadi saran saya kalian bisa perbaiki kualitas dalam memperbaiki kulkas ya teman-teman. Karena secara nggak sadar kalau misalkan kerjaan kalian itu bagus ya, itu secara nggak sadar itu kalian udah promosi ya, promosi kerjaan kalian. Jadi otomatis nanti suatu saat apabila kerjaan kalian bagus, nanti konsumen kalian itu bakalan nyaranin ya. Jadi kita nggak perlu promosi, jadi konsumen kalian bakalan nyaranin, ini loh yang apa namanya bagus nih kerjaannya gitu. Otomatis pastinya seperti itu ya. Nah, di sini saya nggak merasa sok pintar, cuman sama teknisi saya itu saling mengingatkan supaya lebih bagus lagi dalam pekerjaan. Karena kalau misalnya kerjaan kalian bagus, kalian bakalan dicari kerjaan terus ya, bakalan dapat job terus karena udah kualitasnya bagus. Nah, seperti di video kali ini karena memang ada bocor ya bekas di bagian kompresornya. Di sini udah saya flashing dan juga ini adalah sisa oli dan olinya itu terlalu banyak, hampir setengah liter lebih ya. Di sini ini udah sisanya, ini tadi udah saya masukin agak banyak juga. Ini di sisanya oli tadi karena terlalu banyak ya untuk ukuran olinya. Dan juga sekalian karena kulkas ini udah lama ya, lama rusak, dibiarkan habis diservis rusak lalu dibiarkan ya. Nah, ini ada kemungkinan ada terjadi korosif ya untuk di bagian pipa kondensor. Jadi saya langsung ganti pipa kondensornya juga. Dan karena ini seri untuk kulkas seri yang kecil, yang Polytron kecil, di sini saya menggunakan kondensor dengan ukuran 8 ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini juga untuk di bagian depan itu udah ada banyak karat ya, ada banyak karat. Jadi langkah aman saya dalam mengerjakan kalau misalkan udah seperti ini, saya langsung ganti kondensor ya teman-teman. Karena kebetulan juga cukup lama banget ya kulkas ini nggak dihidupin. Kemungkinan besar takutnya keropos di bagian kondensor. Di sini sudah saya pasang kondensor dan sudah saya isi freon di tekanan 80 psi ya. 80 psi mengisi dalam kondisi mati. Dan juga untuk di bagian filter kita ganti juga, karena filter semakin baru itu semakin bagus ya.
karena ini pemakaian jangka panjang. Nah, di sini udah terpasang semua, freon sudah terpasang di tekanan kurang lebih 80 psi. Langsung aja kita hidupkan, otomatis tekanan itu bakalan turun. Dan nanti kita untuk menambahnya nanti bisa kita lakukan pada saat dihidupkan ya. Pada saat nanti dihidupkan, nanti ini turunnya sampai berapa. Kalau misalkan udah di 15 lebih, saya rasa itu udah cukup ya. Nah, di sini udah berhenti di angka berapa ini? Sekitar 17 ya, 17 psi. Jadi kita nggak perlu menambahkan lagi. Dan untuk ampernya sendiri berada di sekitar 0,6. Jadi udah aman ya. Jadi ini kita tinggal nunggu hasilnya nanti. Pastikan untuk di bagian kondensor filter itu sudah hangat. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.